Saudara-saudaraku, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salah satu kesukaan dari kaum pria adalah memelihara burung. Umumnya orang memelihara burung karena ketertarikan terhadap suaranya yang merdu dan bulunya yang indah. Burung yang berkicau merdu dan panjang membuat kita terbuai mendengarnya. Dapat membuat hati kita tentram dan damai. Burung dengan bulu yang berwarna-warni, indah dipandang mata, menyejukkan dan menyegarkan bagi orang yang melihatnya. Kita terkagum-kagum dibuatnya oleh ciptaan Tuhan yang begitu indah. Bagi orang yang sudah hobi banget, tidak segan-segan mengeluarkan jutaan rupiah untuk memilikinya. Apalagi burung-burung yang telah memenangkan juara dalam suatu kontes, dipastikan harganya melangit. Burung-burung apa saja yang biasanya diperlombakan? Banyak. Beberapa di antaranya burung murai, burung cucak rawo, cucak hijau, anis merah, perkutut, burung kacamata, lovebird, kenari, dan lain-lainnya. Burung merpati sering diperlombakan karena ia mampu terbang dengan kecepatan tinggi. Di luar nama-nama burung di atas, ada satu nama burung yang tidak termasuk di dalamnya, bahkan sangat tidak disukai orang. Mengapa? Karena ada mitos yang mengatakan kehadirannya membawa bencana, konon membawa sial, sebagai penjelmaan dukun santet, pertanda hadirnya makhluk halus, dan yang paling menakutkan adanya kematian. Makanan utamanya pun bangkai. Suaranya yang keras dan khas pun dapat membuat bulu kuduk berdiri. Orang-orang sangat tidak menginginkan keberadaan burung tersebut di tempat sekitar kita. Apa nama burung tersebut? Ya, burung gagak. Ya, sebagian besar orang dan kita pun tidak menyukai burung tersebut. Namun, bagi Nabi Elia yang hidup di Israel kurang lebih 3.100 tahun yang lalu, atau tepatnya sekitar tahun 899 hingga 850 sebelum Masehi, suatu pengecualian. Bagi Nabi Elia, burung gagak sebagai sahabat yang baik. Bagaimana tidak, setiap hari di waktu pagi dan petang, beberapa ekor burung gagak mengirimkan makanan berupa roti dan daging. Meskipun semuanya itu terjadi karena atas perintah Tuhan semata. Waktu itu Elia hidup dalam pengasingan. Lebih tepat lagi, tengah bersembunyi di tepi sungai Kerit, yang terletak di sebelah timur sungai Yordan. Ia dikejar-kejar oleh Raja Ahab, hendak dibunuh. Elia mengingatkan kepada raja agar berbalik kepada Allah, karena raja beserta Ratu Isabel menyembah dewa Baal dan Dewi Asyera. Dewa Baal menurut kepercayaan penduduk asli Kanaan adalah dewa cuaca yang sangat berkuasa. Ia sanggup mengendalikan iklim. Ia sering digambarkan sebagai dewa yang sedang membawa petir. Sedangkan Dewi Asyera sebagai simbol kesuburan. Oleh sebab itu, Tuhan mengutus Nabi Elia kepada Ahab dengan mengatakan demikian. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Ucapan yang sesungguhnya pesan dari Tuhan itu benar-benar menohok raja dan ratu, sehingga mereka murka dan memburu Elia untuk dibunuh. Untuk itulah Tuhan menyediakan sebuah tempat di tepi sungai Kerit. Dan atas perintah Tuhan pula burung-burung gagak mencukupi makanan sehari-harinya. Sedangkan untuk air minum, ia mengambil dari sungai tersebut. Saudara-saudaraku, dari kisah sebagian kecil dari pelayanan Nabi Elia ini, ada beberapa pesan dari Tuhan yang dapat kita resapi sebagai berikut. Pertama, bahwa siapapun dan apapun
dapat dipakai oleh Tuhan sebagai mitra kerja atau kepanjangan tangannya. Burung gagak, burung hitam yang menjijikkan dan menakutkan, dipakai Tuhan sebagai kendaraan untuk mengirimkan roti dan daging. Akibatnya Elia tidak pernah kelaparan. Itulah jasa sang burung gagak. Sedangkan Elia, jelas ia adalah utusan Tuhan. Melalui perkataan dari mulutnya, dengan gamblang diungkapkan kehendak Tuhan yang sebenar-benarnya. Yang kedua, bahwa Tuhan Maha Kuasa. Ia yang mengatur dan mengendalikan musim. Ia yang menguasai alam semesta. Bukan Dewa Baal yang menentukan cuaca. Bukan Dewi Asitera yang dapat menyuburkan tanah. Jika Tuhan tidak menurunkan hujan, semuanya mati. Tumbuh-tumbuhan, binatang, bahkan manusia. Dan yang ketiga, manfaat bagi kita sebagai orang percaya bukanlah sesuatu yang mustahil. Jikalau kita pun suatu hari dipilih sebagai mitra kerja Tuhan, tentunya di zaman kini untuk memberitakan kabar baiknya. Maukah kita? Semoga saja kita mampu mempersaksikan tentang cinta kasih-Nya. Bukankah selama ini kita sudah memperolehnya? Apalagi kita manusia, makhluk ciptaannya yang paling sempurna, karena serupa dan segambar dengan Allah sendiri. Rasanya terlalu naif andai kata kita menolak untuk dipakai Tuhan sebagai apapun. Saudara-saudaraku, 2 minggu lagi kita memperingati hari Natal sebagai hari memperingati kelahiran Yesus Kristus sebagai penyelamat umat manusia. Untuk itu kita diingatkan, kita mempunyai misi mengabarkan kabar sukacita kepada sesama kita yang belum mengenalnya. Seburuk apapun kita, sehina apapun diri kita, selama apapun kita, jika Tuhan berkenan dan kita membuka diri dan rela hati dipergunakan sebagai mitra kerjanya, kita pun akan sanggup berfungsi seperti burung gagak yang berjasa tersebut, mengenyangkan dan menyenangkan sesama kita. Semoga kita menjadi salah satu yang dipilih untuk mengemban misinya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.